Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Carla. Mengawali informasi mancanegara pagi ini saudara, paket bantuan makanan bagi warga Gaza kembali dikirim Uni Emirat Arab melalui udara ke wilayah Nuseirat jalur Gaza Tengah pada hari Kamis. Uni Emirat Arab kembali melakukan pengiriman bantuan lewat udara ke Gaza pada hari Kamis. Total Uni Emirat Arab telah melakukan pengiriman bantuan melalui udara sebanyak 58 paket bantuan. Ini menjadikan jumlah total bantuan ke Gaza yang telah dikirim melalui udara menjadi lebih dari 3.787 ton makanan serta pasokan bantuan lainnya. Bantuan tersebut dikirimkan dengan menggunakan 197 pesawat. الحمد لله ألف شكر للإمارات صحيح كل الاحترام كل التحية لهم بس ارسل انهم يجيبوا المقاطير امنوهن باحترام كل واحد باخذ زي اللي قبل الهدنه والله كل واحد بيحتاج. Sementara militer Prancis juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza lewat udara. Pemerintah Prancis merilis video sejumlah personel militer Prancis memasukkan sejumlah paket bantuan ke dalam pesawat angkut militer sebelum diterbangkan ke Gaza. Presiden Prancis menyatakan terima kasih kepada sejumlah negara yang membuka wilayah udaranya untuk Prancis yang berencana menurunkan 40 ton bantuan melalui wilayah udara Yordania. Ribuan warga Palestina rela menempuh risiko ke perlintasan Ziklim di perlintasan Gaza dan Israel demi sekarung tepung. Mereka harus bertaruh nyawa agar tidak kelaparan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 91 warga Palestina tewas saat antre bantuan. Militer Israel kembali melancarkan serangannya di jalur Gaza pada Jumat pagi. Sebuah ledakan yang diikuti kepulan asap terlihat mengepul di jalur Gaza saat militer Israel melanjutkan serangannya di wilayah Gaza. Hal ini terjadi saat utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu Steve Witkoff tiba di Israel untuk membahas situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Setidaknya 91 warga Palestina tewas dan lebih dari 600 orang terluka saat berupaya mendapatkan bantuan dalam 24 jam terakhir. Utusan Timur Tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat mengunjungi lokasi distribusi makanan di jalur Gaza yang dioperasikan oleh kontraktor Amerika yang didukung Israel. Utusan Timur Tengah Steve Witkoff dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel yaitu Mike Hugby meninjau lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza di Rafah, kota paling selatan Gaza yang hampir hancur total dan sekarang menjadi zona militer Israel yang sebagian besar penduduknya telah dikosongkan. Ratusan orang telah tewas akibat tembakan Israel saat menuju lokasi bantuan tersebut sejak Mei. Witkoff mengunggah di X bahwa ia menghabiskan lebih dari 5 jam di Gaza untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi kemanusiaan dan membantu menyusun rencana pengiriman bantuan makanan dan medis kepada masyarakat Gaza. Warga tepi barat mengiringi prosesi pemakaman seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat yang tewas saat mencoba memadamkan kebakaran yang disebabkan serangan pemukim Israel di desa Silwat Kamis lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman yang mengunjungi permukiman yang diserang mengutuk keras aksi brutal pemukim Israel. Menteri Luar Negeri Jerman menyebut aksi kekerasan yang dilakukan para pemukim merupakan kejahatan kemanusiaan dan akan merekomendasikan sanksi kepada Israel atas serangan tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Jerman, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel makin meningkat dan meluas dan jadi hambatan bagi solusi dua negara. Ia juga menyatakan Jerman tidak menentang pengakuan terhadap negara berdaulat Palestina.
Ich möchte hier ganz klar sagen, solche Taten sind Verbrechen, sie sind Terror und sie gehören endlich polizeilich verfolgt. Berichte, dass Angehörige der IDF tatenlos zugesehen haben oder das sogar unterstützt haben sollen, sind erschreckend. Israel muss als Besatzungsmacht und als Rechtsstaat Sicherheit und Ordnung durchsetzen und Straftaten verfolgen. Ich verurteile jede Form der Siedlergewalt und wir setzen uns als Bundesregierung auf europäischer Ebene für die weitere Sanktionierung gewalttätiger Siedler ein. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul pada hari Jumat di Sanaa untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Masa turun ke jalan di tengah hujan untuk mengekspresikan solidaritas mereka dengan orang-orang di jalur Gaza, meriakan slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan Israel. Pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran telah melancarkan serangan rudal berulang kali yang menargetkan Israel serta pelayaran internasional di Laut Merah, menggambarkannya sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap Hamas di jalur Gaza. Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, lebih dari separuhnya wanita dan anak-anak. Seekor komodo masuk ke kamar sebuah penginapan setelah terjebak di plafon kamar di Pulau Manukan, Malaysia dan membuat panik tamu penginapan. Informasi selengkapnya usai jeda.